Halo Sobat AI, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Wayan Sandi, sebelah saya ada Kang Noviar, dan kita kedatangan tamu istimewa. Kali ini adalah Kang Akmal. Beliau adalah seorang peneliti yang akan membantu kita dalam mengulas kisah-kisah peradaban kita sebelumnya. Oke, sebelum kita mulai, kita bumper dulu ya. Oke Sobat AI, nah ini kita melanjuti dari pembahasan Kang Noviar kemarin. Nah ini kebetulan ada Kang Akmal, dia akan menjelaskan dari sudut pandang ilmiahnya. Bagaimana sih asal-usul manusia itu sebenarnya. Mungkin Kang Akmal bisa menjelaskan itu gimana Kang dari sudut pandang ilmiahnya Kang? Kalau dari ilmiahnya ya sebenarnya ini ada berbagai macam versi. Menurut teori evolusionis yang dia menganggap bahwa manusia merupakan evolusi dari kera, atau teori yang sebaliknya yang dia menentang itu, dan rata-rata ini banyak dari kalangan para agamawan yang tidak bersedia atau tidak mau dikait-kaitkan antara dia dengan kera, gitu, manusia dengan kera. Tapi faktanya genetika kita kalau kita scan ya, itu antara 95 sampai 98% itu mirip dengan simpanse. Jadi dengan simpanse, ini fakta ilmiahnya seperti itu. No, God! No, God, please, no! 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 Nah, bagaimana menyangkal bahwa manusia tidak dari kera, itu ya harus bisa membantah ini dulu. Karena ini perbedaannya tidak begitu jauh ya. Kecuali kita dengan lumba-lumba misalnya, atau kita dengan hewan lain seperti kumbang, kupu-kupu ya kan, atau harimau. Tapi faktanya ini ada kemiripan. Nah, ini bagaimana kita menyikapinya gitu. Sebagai seorang yang mengedepankan akal, kita harus selalu di tengah ya kan. Atau mengedepankan kebijaksanaan. Kita harus selalu di tengah gitu. Tidak menyalahkan dulu atau tidak menyetujui banget pun dulu, jangan dulu. Nah, kita lihat aja dari peneliti-peneliti yang sebelumnya ya. Sebenarnya saya jujur aja, saya bukan peneliti di bidang arkeologi ya, dan juga bukan peneliti mengenai masalah humaniora gitu. Tapi latar belakang saya di bidang sains mungkin bisa sedikit membantu menguak misteri ini gitu. Nah, sorry, sebelumnya Bang Amal peneliti apa nih? Iya. Atau bisa ceritakan sedikit latar belakangnya Bang Amal nih secara akademisi apa gitu? Oh iya, kita mau balik situ ya? Iya, nggak apa-apa. Ya, sebenarnya saya peneliti di bidang fisika ya. Dan saya menjadi salah satu staf peneliti di lembaga pemerintah, lembaga pemerintah non kementerian gitu ya. Dan saya kurang lebih berkecimpung di bidang fisika partikel ya, karena fisika itu luas, dan fisika partikelnya pun yang eksperimental. Jadi yang eksperimen, based on eksperimen, apa kata lapangan itu yang fakta gitu. Jadi bukan kata-kata buku atau kata orang lain atau kata paper-paper. Penelitian sendiri ya. Iya, bersaksi, penelitian bersaksi bisa dibilang seperti itu. Bukan katanya buku si Anu gitu ya. Bukan. Si Anu gitu ya. Bukan. Kita melalui jalur yang mendobrak lah ibaratnya. Pokoknya membuktikan lapangannya kayak gimana gitu. Itulah faktanya gitu. Nah, balik lagi ke teori manusia ya. Dalam beberapa buku ini mungkin jadi missing linknya yang akan kita jawab, termasuk yang lagi diangkat jadi kisah paling populer nih saat ini nih, yaitu film-film Marvel ya. Film Marvel itu diinspirasi oleh salah satu buku terkenal ya, karangan Zecharia Sitchin, yang dia mengungkap isi dari tablet Sumerian kuno. Jadi tablet ya, jadi semacam prasasti gitu. Ada tulisan-tulisan dan gambar-gambar yang mengisahkan tentang dewa-dewi Sumeria. Iya. Saya pernah dengar. Dan itu kemudian pernah mencoba beberapa orang atau sekelompok orang mencoba untuk memfilmkan itu, yang akhirnya itu filmnya diblok dari seluruh dunia, entah gimana alasannya saya nggak tahu. Bahkan situsnya pun dihilangkan. Bahkan apapun yang tentang itu harus dilenyapkan gitu. Boleh saya sebut nggak kira-kira filmnya itu judulnya? Yang Anunnaki itu bukan? Ya, The First Anunnaki. Itu sebenarnya itu dari buku namanya The 12 Planet ya, The 12 Planet. Nah, bicara tentang apa itu buku itu? Ya, tentang penciptaan peradaban Sumerian kuno, penciptaan alam semesta.
kemudian ya ada berbicara tentang dewa-dewa juga, mitologi gitu. Unik sekali, ini buku yang sangat unik, dan sebenarnya kalau kita pengen ngebahas ini, ngebahas buku Aryo Santos atau yang Stephen Oppenheimer, dia sendiri kan berakar ya, atau kalau kita lihat akarnya itu memang ada sangkut pautnya dengan buku yang awal, The 12 Planet ini, karangan Zecharia Sitchin. Itu tahun berapa ya? Saya kurang tahu ya Pak. Perkiraan. Kiraannya dia 1900-an sekian ya. Dia meneliti itu selama berpuluh-puluh tahun. Nah di situ disebutkan bahwa sebagian manusia itu berasal dari kera. Gitu. Itu apanya yang sebagian itu? DNA-nya atau apa? Gitu. Bukan DNA, ya sebagian DNA-nya memang tepat sih kalau kita membahasakan seperti itu. Jadi di buku itu, ini silakan ya bagi yang mempercaya apa enggak. Di buku itu disebutkan bahwa dewa-dewa bangsa Sumeria dulu yang mereka sebut Anu. Nah Anu ini sebutan orang Sunda untuk seseorang kan. Oh. Ini mereka nyebutnya Anu gitu. Dibilang Anu Naki itu ya berasal dari langit. Gitu. Nah itu Manu, itu turunan-turunannya, bahasa plesetannya, bahasa gaul-gaulnya. Sama kayak kita nyebut monyet jadi ngemot gitu kan. Nah, emang ada ahli linguistik yang meneliti masalah itu gitu. Nah, di situ dibilang bahwa manusia ini awalnya berasal dari kera yang ada di planet bumi ya. Monyet-monyet yang sebangsa itu yang kemudian ada eksperimen biologi di situ dengan cara mereka pada waktu itu ya. Kita mungkin teknologinya jauh berbeda dengan teknologi saat itu. Kemudian mereka merekayasa dan dihasilkanlah satu bentuk makhluk yang kecerdasannya itu tidak setara dengan kecerdasan mereka, Dewa Anu ini gitu. Dan juga tidak sebodoh kera gitu. Jadi makhluk antara gitu. Yang ditugaskan untuk menambang salah satu mineral yang saat itu dibutuhkan oleh dewa-dewa ini, kaum dewa-dewa ini, yang disebut sebagai emas monolitik. Gitu. Nah, kemudian saya kurang jelas maksudnya emas monolitik ini apakah dipergunakan untuk bahan wahana mereka, pesawat mereka. Karena di buku itu dijelasin banget secara detail gitu bahwa mereka punya pesawat, punya wahana terbang, mereka juga ada gambar DNA-nya loh di prasasti itu. Oh iya saya tahu. Bangsa Sumeria loh yang meneliti, yang menuliskan tablet itu dan lain-lain gitu. Kemudian dituangkan jadi First Anunnaki. First Anunnaki ini diblokir, tidak boleh beredar, tapi dimunculkan film yang mirip-mirip. Kita tahu film Marvel yang mirip. Yang apa tuh? The Eternals. Yang baru-baru kemarin itu. The Eternals, iya. Iya. Di situ ada dewa-dewa yang dia dipandang untuk yang menciptakan peradaban lah awal-awalnya. The Eternals kayak ada yang gendut yang kemudian jadi sebuah kemudian bermetafor menjadi Ganesha. Ganesha itu kalau di India sebagai dewa pengetahuan. Iya. Kemudian ada si Cersei. Cersei itu bermetafor jadi Dewi Sri, Dewi kesuburan. Gitu ya. Makanya dia kan di film itu kan dia menciptakan kesuburan kan. Jadi dari tangannya itu berubah jadi air semacam itu. Ini science fictionnya seperti itu. Ini sebelum ke sainsnya gitu. Oh iya benar tuh. Bang Mal, ya waktu itu saya pernah posting malah. Jadi ada kayak relief itu yang disebut tablet itu ya, itu gambarnya dua orang, di tengahnya itu gambar DNA gitu. Nah itu sangat menggelitik saya ya, karena pada saat itu belum ada mikroskop itu, belum ada mikroskop apalagi elektron gitu. Bagaimana mereka bisa tahu itu? Iya. Bagaimana tuh ya, kok bisa kayak gitu tuh? Bagaimana tuh? Nah itu yang disebut kalau di dalam sains itu out of artifact. Jadi artefak yang tidak seharusnya ada di situ. Jadi manusia baru menciptakan mikroskop itu Anthony van Leeuwenhoek ya. Itu di kisaran abad ke-18 menuju ke abad 19 ya. Dan sementara mikroskop elektron itu sudah punya gambar di tablet itu gitu. Ya, iya itu betul. Itu kan menjadi satu artefak yang kita bingung sama sekali kan. Apakah manusia di zaman itu lebih cerdas dibanding manusia zaman sekarang gitu. Betul. Nah, kemudian manusia meneliti lagi bahwa
di zaman 20.000 bahkan ratusan ribu tahun yang lalu, Sebelum Masehi itu ya? sebelum Masehi, jauh sebelum Masehi, ternyata kandungan oksigen di planet bumi itu jauh lebih tinggi. Oh iya, pasti. Jauh lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Sekarang mungkin 21% ya, yang murni ya, nggak terpolusi kayak kota Jakarta gitu. Iya. Kemudian mereka jauh lebih tinggi sekali. Makanya hewannya besar-besar. Tingkat kadar oksigen dengan kehidupan di bumi ini. Iya, sangat berpengaruh. Karena oksigen ini bahan bakar kita untuk melepaskan energi. Dan ini juga yang dipakai untuk otak. Otak ini meskipun cuma segede tangan, konsumsi energinya gede coy. Oh gitu ya? 20% glukosa kita itu cuma buat otak doang. Jadi automatically kalau saya pengen tarik kesimpulan, semakin tinggi kandungan oksigen di suatu planet, maka tingkat kecerdasan itu juga akan semakin tinggi karena otaknya bekerja jauh lebih efisien. Oh iya. Bekerja jauh lebih mantap lah, lebih powerful, maksimal, ya? lebih maksimal. Perkembangan tubuh pun juga demikian karena otak itu tidak mengalami kesulitan untuk mensekresikan hormon-hormon tertentu sebagai antibodi, untuk sebagai penawar racun, bahkan sebagai hormon pertumbuhan gitu. Makanya orang zaman dulu ya, kalau kita lihat fosilnya kuburannya tinggi-tinggi gitu. Ya, panjang-panjang. Panjang-panjang, bahkan dipisahkan Nabi Adam gitu. Makin kesini makin pendek gitu. Nah, tapi bentuk kecerdasan mereka itu tidak sama dengan kecerdasan yang seperti sekarang. Kalau sekarang orang cerdas dinilai mungkin jadi hacker gitu kan, bisa ngebobol situs. Zaman itu kan peralatan seperti ini belum ada. Seperti komputer, laptop itu belum ada. Nah, mereka punya peralatan sendiri yang menurut mereka di zaman itu sangat efisien. Ya, peralatan itu kita belum tahu, tapi banyak tersebar di seluruh bumi gitu. Ada yang mungkin sampai difilmkan di film Indiana Jones gitu. Yang ada tengkorak kristal. Bagaimana caranya di zaman itu? Oh iya. Bikin kristal skull, dan itu kan nggak cuma sekedar relief ya, bukan cuma sekedar barang hiasan, memang ada barangnya. Bagaimana caranya di zaman itu? Bahkan kalau kita ke Machu Picchu itu berapa meter gitu di atas permukaan bumi. Bagaimana orang ketika di zaman itu bisa membuat peradaban di atas gunung yang tinggi. Itu menjadi out of artefak yang sampai saat ini sulit untuk kita mengerti. Iya. Bahkan kartu kredit pun pernah coba dimasukin kan, itu ternyata nggak ada celahnya gitu. Iya, betul. Berarti kan ini gila, ini presisi. Presisi banget ya. Kalau bangunannya itu baru dibikin 2022 misalnya, oke lah kita bisa tahu. Ini udah puluhan ribu tahun. Tuh. Bagaimana teknik interlocking mereka, bagaimana mereka bisa memahami iklim, pemuaian, sehingga hitungannya itu bisa tepat. Iya. Menjadi satu bangunan yang bisa bahkan ribuan tahun bertahan. Saling mengunci malah ya. Saling mengunci. Tiap batuan itu ukurannya beda-beda. Nah, kecerdasan semacam itu adanya di zaman dulu. Iya. Bahkan mereka juga punya kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan dalam mengolah tubuh. Ada ilmu pernapasan, ilmu tenaga dalam, dan lain-lain. Itu salah satu bentuk kecerdasan mereka di zaman itu. Ada yang diturunkan, ada juga yang nggak diturunkan. Ada yang ilmunya diberikan, ada juga yang enggak. Tapi intinya di zaman itu sudah punya bentuk kecerdasan tersendiri yang mungkin bagi kita zaman sekarang itu sangat asing gitu. Bukan asing lagi tuh, mungkin di Jauh berbeda, bisa dibilang hoax dan lain-lain gitu. Halo. Nah, Kang Akmal, kalau memang benar tadi dikatakan bahwa kecerdasan manusia ketika itu tuh sudah sangat tinggi, pengaruhnya dengan kadar oksigen ketika itu, berarti hal ini mematahkan tentang teori Darwin tentang manusia yang dulunya adalah dari seekor kera atau dari kera lah istilahnya. Seperti itu ya. Ya, mematahkan sih enggak. Ada missing story di sini, ada cerita yang hilang. Jadi di buku The 12 Planet itu, mungkin kalian nanti bisa lihat covernya ya di sini, The 12 Planet. Itu dibilang bahwa dewa mereka yang mereka sebut Anu itu, mereka itu merekayasa genetik kera, merekayasa kera lah intinya, untuk diciptakan menjadi makhluk baru yang disebut sebagai manusia, yang awalnya diciptakan untuk menambang material-material tertentu di seluruh permukaan bumi. Soalnya jumlah mereka si bangsa Anu ini nggak banyak. Untuk mengefisiensikan kerjanya, apalagi alat ekskavator ya susah dibuat untuk saat itu di bumi ya, karena peralatan pabrikasinya belum ada gitu. Mereka menggunakan sejenis kecerdasan lain, yaitu kecerdasan manusia. Manusia dipergunakan untuk menambang. Ya, manusia dalam artian di sini manusia yang dievolusikan dari kera.
Nah, ini saya nggak tahu ya. Makanya ada dua jenis darah di seluruh bumi. Oh iya iya. Nah, ada satu jenis golongan darah yang ditemukan. Kita taunya golongan darah rhesus. Mungkin bisa di searching golongan darah rhesus gitu. Dan ini erat kaitannya dengan orang-orang Eropa. Jadi kera itu sendiri ada kemiripan memang dengan kelompok manusia tertentu, bahkan lebih mirip gitu. Selain dari DNA-nya, yaitu dari golongan darahnya. Kera itu memiliki atau simpanse atau sejenisnya memiliki golongan darah rhesus negatif. Dan bangsa Eropa ya, dan mungkin ada sebagian bangsa juga ya yang lebih di utara sana itu memiliki rhesus yang sama, rhesus negatif. Jadi sama-sama memiliki rhesus negatif. Apakah rhesus ini sebagai bukti missing story-nya? Apakah sebagai bukti bahwa manusia ini berasal dari kera? Tapi kalau kita lihat ke orang Asia, orang Indonesia khususnya gitu, dan sebagian Afrika ya, karena kan dulu kan Indonesia ini sama Madagaskar menyatu ya. Iya iya. Itu golongan rhesusnya itu positif. Nah, itu kalau Berbeda. masalah golongan darah ya. Ini saya sendiri, saya pernah diperiksa golongan darah sampai sekarang kartunya masih ada. Itu saya golongan darahnya O dan itu O-nya plus. Iya. Gitu. Itu aja sih, saya makanya jadi tertarik nih. Ya, ada bisa jadi. yang plus dan ada yang min gitu. Karena kalau menurut evolusinya, awal muasal golongan darah itu dari O dulu. Kemudian karena makanan atau otak mensekresikan hormon tertentu, itu mengakibatkan ada protein lain di dalam tubuh. Yang kalau itu berbenturan, itu dia jadi berkoagulasi itu. Atau dia bisa dibilang mengendap gitu, atau membatu lah, menggelembung gitu. Yang nantinya bikin orang jadi keracunan. Makanya golongan darah A dengan B itu nggak bisa jadi donor dan resipien gitu. Oh iya iya. Karena golongan darah A punya protein tertentu di dalam darahnya, golongan darah B memiliki protein tertentu juga. Yang kalau ketemu nggak bisa klop, jadi terkoagulasi gitu. Kalau O itu makanya bisa. Oh ya, bisa ke untuk semuanya, semua ya? karena semuanya awalnya dari O. Gitu. Oke, oke. Ibarat ada dua anak yang lagi berantem sama satu orang tuanya gitu. Iya, iya. Hanya bisa didamaikan. Yang bisa ngedamaikan ya orang tuanya, si O itunya. Nah seperti itu, karena menurut evolusi kalau kita tarik lagi ya golongan darah awalnya dari O. Kemudian karena satu kejadian, apakah itu untuk bertahan hidup dan lain-lain, otak akhirnya mensekresikan sejenis protein tertentu. Otak memicu mensekresikan tubuh jenis protein tertentu yang itu berada di dalam darah, dan itu akhirnya menjadi membuat darah itu bergolongan darah akhirnya. Golongan darah A, golongan darah B, dan Bisa lain-lain. ini terpecah-pecah. Terpecah-pecah. Ya. Kalau untuk kera itu sendiri golongan darahnya apa kalau gitu? Iya sama kayak manusia, ada A juga, ada B-nya juga, tapi dia resusnya itu negatif. Resus negatif ya itu. Resusnya negatif, itu dikenal sebagai golongan darah kera. Nah tuh, mulai sekarang Sobat AI cek tuh golongan darahnya. Apa tuh resusnya? Plus apa? Min. Rata-rata orang Indonesia, bahkan sebagian orang Asia ya, itu dia memiliki golongan darah resus positif. Jadi ya bahkan di situ juga dimuat bahwa bangsa Nephilim awal muasal dari ya di buku The 12 Planet itu, bangsa Nephilim itu sendiri kan memiliki golongan darah O. Karena dia bisa menyebarkan darah dia ke berbagai macam creatures-nya dia. Kera-kera yang dia evolusikan itu dikasih ke darahnya dia sebagian. Nah gini Kang Akmal, tadi kan dikatakan bahwa Seru nih. kera itu golongan darahnya resusnya negatif. Iya. Sedangkan tadi juga dijelaskan oleh Kang Akmal bahwa kebanyakan yang berreksus negatif itu adalah orang-orang yang ada di Eropa, di Amerika segala macam. Sedangkan yang ada di Indonesia, mungkin Asia, itu kebanyakan reksusnya adalah positif. Iya. Nah saya ada pertanyaan nih Kang. Kalau memang yang di Eropa itu resus negatif dan kera adalah resusnya negatif, Iya. terus yang ada di Indonesia atau mungkin di Asia yang resus positif itu keturunan siapa gitu? Oh di Indonesia ya. Kita kalau tahu ya, kita lihat sejarah invasi bangsa dari sana ya, mau bangsa Eropa masuk ke dalam ras mereka Kaukasian, gitu, memiliki resus yang negatif. Kalau kita kan positif. Kemudian terjadi kawin silang, itu bisa menciptakan itu tadi, iya perubahan golongan darah. Nah, Oh, jadi kawin silang itu kawin silang. orang
barat kawin sama orang kita yang Ya, itu ada kemungkinan, bisa iya. jadi negatif. Salah satunya ada yang negatif, atau ya ada juga yang positif, ada juga yang negatif. Iya. Tapi intinya jadi ada aliran genetik tuh yang resus negatifnya itu gitu. Seperti itu, dari penjajahan, kolonialisme, mulai dari Spanyol ya kan, Portugis, kemudian Belanda, kemudian akhirnya kita balik lagi ke Indonesia yang sekarang yang udah campur-campur ini. Nanti orang Amerika datang berbisnis gitu di Bali ya kan, orang Bali ini. Kemudian kawin ya kan, orang Australia juga, akhirnya ada anak-anak Indonya lagi zaman sekarang. Ya, nah itu juga bisa jadi berasal dari situ. Oke. Wah, makin seru juga. Jadi ini ya berarti Kang Amal setuju dengan teori Darwin bahwa manusia dari kera dilihat dari resusnya gitu yang entah negatif atau positif tadi lah percampurannya, atau mungkin ada opini sendiri Kang Akmal? Ya, kalau saya opininya sih gini, faktanya bahwa genetika kita mirip dengan kera itu tidak bisa dibantahkan lagi. Genetika kita tuh sekitar 95-98% itu mirip dengan kera. Ya. Mungkin ada yang lebih juga sih. Saya kurang tahu, tergantung metodologinya ya. Artinya di atas 90% itu mirip dengan kera, simpanse dan sejenisnya gitu. Faktanya seperti itu, dan sampai saat ini belum ada yang membantah bahwa itu tuh nggak mirip gitu. Jadi dari sisi genetik mereka mirip gitu. Kemudian Darwin itu dia menarik kesimpulan bahwa manusia itu dari kera. Itu kan atas dasar morfologi aja dan fisiologi, bentuk tubuh sama fungsi tubuh. Dia punya pankreas, kita punya pankreas, dia punya otak besar, otak kecil, tapi ada yang nggak dimiliki oleh kera, pituitary gland. Nggak punya Dia pituitary tidak ya? memiliki, iya, kera itu tidak memiliki itu. Kalau dibilang ini dari mana dan dari mana, ini masih relatif jawabannya. Iya. Di satu sisi kalau kita lihat dari faktanya itu mirip, apalagi ada bukti arkeologis yang menyatakan itu dari itu, ya manusia dari kera gitu. Jadi seperti itu. Atau kalau kita nonton film yang terbaru nih, judulnya Idiocracy. Idiocracy itu tahun 2006, itu ya itu harus, itu sangat menarik tuh kita tonton. Jadi itu di film itu diceritakan bahwa kenyataannya manusia itu tidak bertambah maju. Itu disurvei dari tingkat IQ manusia dari tahun ke tahun. Semenjak abad 19 itu IQ-nya turun. Mereka boleh memiliki peralatan elektronik, memiliki peralatan yang bagus, AC dan lain-lain, tapi ternyata mereka itu tidak secerdas bangsa mereka yang dahulu, yang abad 19 hidup gitu. Dan 500 tahun berselang, ternyata manusia ini benar-benar hampir mirip hewan gitu. Di film itu disinggung bagaimana idiotnya, kebodohannya gitu kan. Idiocracy itu filmnya. Silakan nonton gitu. Tapi mereka punya barang-barang.